Coba Anda bayangkan, Anda lagi duduk di depan layar komputer tabung yang tebal itu. Yang warnanya masih hitam hijau ya? Iya, persis. Terus kedengeran suara modem dial-up yang melengking itu, tahunnya 1992. Nah, saat itu World Wide Web atau internet kan baru aja mau meledak, baru mau mengubah dunia selamanya gitu. Betul. Itu momen transisi yang luar biasa. Nah, sekarang coba Anda pikirkan ini. Gimana kalau pada momen yang sangat awal itu, sebelum semuanya jadi raksasa yang kompleks seperti sekarang, para pembuat kebijakan, insinyur software, dan ahli hukum itu duduk bareng? Maksudnya untuk ngebahas regulasinya dari awal? Tepat. Gimana kalau mereka udah mikirin masalah privasi, atau keamanan siber, atau penyebaran misinformasi sebelum kode-kode dasar internet itu dikunci permanen? Oh, internet yang Anda gunakan hari ini pasti bakal terlihat sangat-sangat berbeda. Pasti. Kita mungkin nggak akan terjebak sama arsitektur sistem nama domain atau protokol keamanan yang sekarang udah nyaris mustahil buat dirombak total. Nah, hari ini, di sesi eksplorasi mendalam kita ini sebenarnya lagi berada di titik nol yang sama persis. Tapi kali ini bukan untuk internet kan? Bukan, ini untuk robotika. Itu perbandingan yang sangat presisi ya. Frumkin sebenarnya juga pakai analogi ini. Kita ini benar-benar lagi berdiri di ambang pintu sebuah revolusi teknologi yang masif. Dan jendela kesempatan kita buat ngatur fondasinya itu lagi menutup dengan sangat cepat. Makanya misi kita hari ini penting banget. Betul. Hari ini kita bakal membedah setumpuk materi riset dari buku yang luar biasa padat, judulnya Robot Law. Di situ para ahli hukum dan teknologi ngebongkar satu masalah besar. Misi kita untuk Anda hari ini jelas, kita harus paham secara mendalam gimana sistem hukum dan masyarakat kita harus bersiap ngadepin gelombang mesin otonom yang bakal datang ini. Karena kalau kita nggak nyusun hukumnya dari sekarang, ya kita bakal terkurung dalam desain yang merugikan kita nanti kan? Iya, presiden pengadilan yang buruk bisa mengunci kita. Dan saya mau nekenin ke Anda yang lagi dengerin, kenapa sih Anda harus peduli sama semua ini? Ini tuh sama sekali bukan fiksi ilmiah ala Hollywood ya. Jelas bukan Terminator ya. Bukan. Ini tentang kehidupan Anda sehari-hari, bulan depan atau tahun depan. Ini tentang siapa yang secara hukum harus tanggung jawab kalau mobil otonom yang Anda tumpangi tiba-tiba ngambil keputusan keliru terus nabrak pejalan kaki. Atau gimana privasi Anda dilindungi waktu robot perawat beroperasi 24 jam di rumah Anda. Nah, benar. Robot yang terus-terusan memetakan tata letak rumah Anda dan merekam aktivitas buat dikirim ke server cloud. Itu kan ngeri juga kalau nggak diatur. Sayangnya, ya, kenyataan pahitnya saat ini kita tuh nggak punya kerangka kerja yang siap buat nanganin itu. Sistem hukum kita masih tertinggal di abad 20. Jadi, sebelum kita bahkan bisa mulai mimpi bikin undang-undang soal robot, kita nabrak satu rintangan konseptual yang besar banget. Apa itu? Kita harus sepakat dulu tentang apa sebenarnya batasan dari sebuah robot. Oke, mari kita urai ini. Kedengarannya kayak pertanyaan jebakan buat anak kecil nggak sih? Apa itu robot? Iya, kelihatannya sepele. Tapi saya bisa ngebayangin, waktu Anda coba masukin definisinya ke dokumen hukum yang mengikat, itu pasti jadi mimpi buruk. Oh, absolut. Kalau definisinya terlalu luas, mesin cuci pintar Anda atau pintu otomatis di mall tiba-tiba diatur sama hukum robotika tingkat tinggi. Tapi kalau terlalu sempit, Teknologi otonom generasi baru malah lolos dari jaring regulasi. nah itu dia. Jadi gimana para ahli di buku ini ngedefinisinya? Itu inti krisis definisinya. Tapi dari materi Fromkin yang kita kaji, ada definisi kerja yang pragmatis. Intinya, sebuah mesin baru bisa memicu tantangan hukum robotika kalau dia punya 3 elemen mendasar. Oke, 3 elemen, apa aja tuh? Pertama, dia harus punya semacam sensor. Dia harus bisa ngerasain dunia fisik di sekitarnya, entah lewat kamera, lidar, atau sensor suhu. Kedua, dia butuh algoritma buat memproses data mentah dari sensor itu jadi sebuah keputusan. Dan yang ketiga? Kemampuan untuk ngasih respons fisik yang secara langsung mempengaruhi dunia luar. Tunggu sebentar. Kalau saya pakai logika itu, berarti termostat pintar yang nempel di dinding rumah saya, itu secara teknis adalah robot dong? Kenapa Anda mikir gitu? Iya kan, dia ngerasain suhu dingin pakai sensor, terus algoritmanya memproses kalau suhunya di bawah batas yang saya tentuin, nah terus dia ngasih respons fisik dengan nyalain pemanas ruangan. Secara fundamental, iya. Termostat itu bentuk purba dari interaksi tersebut. Tapi yang membedakan, hukum robotika modern itu tingkat kompleksitas dan otonomi dari respons fisiknya. Oh, skalanya jauh lebih besar. Betul.
Jadi ukuran atau bentuk itu nggak penting di sini ya. Kayak kutipan favorit saya dari riset ini nih, yang nyebutin kalau robot itu pada dasarnya cuma sebuah iPhone yang ditempeli gergaji mesin. Metafora yang sangat pas. Saya suka banget itu. Selama dia punya otak komputasi dan bisa ngasih dampak fisik yang nyata, bahkan berbahaya di dunia nyata, itu masuk radar hukum kita. Entah itu robot nano seukuran sel di pembuluh darah Anda, atau traktor otonom seberat 5 ton di ladang. Nah, yang menarik di sini adalah definisi ketat dari Frumkin ini secara otomatis menyingkirkan beberapa teknologi canggih yang sering kita anggap sebagai robot. Contohnya apa? Ambil contoh, drone militer predator yang beroperasi di wilayah konflik, atau orang yang pakai lengan prostetik bionik mutakhir. Secara ketat, mereka sering nggak menghadirkan masalah hukum robot yang baru. Kenapa nggak? Kan mereka canggih banget. Karena mereka kurang agensi independen. Untuk drone militer, di ujung koneksi satelit itu selalu ada operator manusia yang bikin keputusan akhir buat menjatuhkan rudal. Ah iya, selalu ada manusia di baliknya. Begitu juga dengan lengan bionik. Itu cuma menerjemahkan impuls saraf manusia. Lengan itu cuma kepanjangan dari tubuh. Kalau lengan bionik mukul orang, ya hukum pidana tradisional tentang penyerangan udah cukup buat menjarain orang itu. Berarti masalah hukum yang sesungguhnya meledak waktu kehendak manusia itu dihilangkan dari persamaan saat itu juga. Tepat. Waktu sang pengambil keputusan dicabut dari kursi kemudi. Dan waktu manusia dihilangin dari kursi kemudi, ada fenomena aneh yang terjadi sama psikologi kita. Kita ini kan benci kekosongan ya. Jadi waktu kita lihat mesin bergerak sendiri, kita secara nggak sadar ngisi kekosongan pengemudi itu pakai imajinasi kita. Ini membawa kita ke wawasan dari Richards dan Smart. Ya, ini salah satu jebakan paling menarik yang disebut Android fallacy atau kesesatan Android. Ini jebakan mental yang sangat berbahaya ya. Bukan cuma buat masyarakat umum, tapi juga buat hakim dan juri di pengadilan. Manusia itu secara evolusioner punya kecenderungan kuat buat ngelakuin antropomorfisme. Memproyeksikan sifat manusia ke benda mati kan? Betul, kita ngasih emosi, niat, bahkan nyawa pada mesin. Begitu mesin dikasih bentuk humanoid yang punya 2 kaki, 2 tangan, wajah dengan mata kamera yang bisa berkedip, otak reptil kita langsung menipu kita. Kita mulai mikir mesin itu punya kehendak bebas sendiri. Ya, dan kita mikir dia punya kesadaran. Ini tuh kayak kita marah terus nendang mesin penjual otomatis gara-gara koin kita nyangkut. Kita ngumpet seolah-olah mesin itu sengaja nyuri uang kita karena dia jahat. Padahal murni masalah mekanis ya. Ya roda giginya macet. Mesin penjual otomatis itu tetap aja alat mekanis. Dan robot, secanggih apapun AI-nya, selucu apapun suaranya, tetap aja sebuah alat. Mereka bukan entitas yang punya kompas moral. Dan kalau kita biarin kesesatan Android ini masuk ke ruang sidang, konsekuensinya ngeri banget. Bayangin mobil otonom biasa, bentuknya kotak aja, nabrak halte karena malfungsi software. Pengadilan bakal gampang nunjuk perusahaan software itu buat ganti rugi. Ya jelas, salah pabriknya. Tapi gimana kalau kendaraan itu dikemudikan sama robot humanoid yang duduk di kursi sopir? Mutar kemudi pakai lengan logamnya, terus nabrak. Oh, secara psikologis, juri pasti cenderung ngelihat robot humanoid itu sebagai pelaku mandiri. Tepat. Mereka menyalahkan si robot. Fokus hukum bergeser dari pabrikan yang nulis kode cacat ke entitas logam yang duduk di kursi sopir itu. Padahal kodenya sama aja ya. Betul. Kekeliruan ini bisa ngebebasin perusahaan teknologi dari tanggung jawab yang harusnya mereka tanggung, cuma gara-gara mereka bikin mesinnya kelihatan kayak manusia. Wow, itu manipulasi yang halus tapi dampaknya masif. Jadi kalau kita lepas topeng humanoid itu dan balik ke realitas keras kalau robot itu cuma iPhone dengan gergaji mesin, kita berhadapan sama masalah hukum sehari-hari dong. Disinilah hukum tort atau kerugian sipil mengambil alih. Ya, kalau alat ini rusak dan melukai Anda, siapa yang ganti rugi? Hubbard membedah ini dengan sangat baik. Sistem hukum kita sebenarnya nggak nuntut kesempurnaan mutlak dari sebuah produk. Hukum itu beroperasi pakai mekanisme tes biaya manfaat. Cost-benefit analysis? Iya, intinya ini matematika keselamatan. Pengadilan bakal membandingin 2 metrik. Biaya kecelakaan berhadapan dengan biaya keselamatan. Oke, biar saya coba terjemahin matematika ini ke senario nyata buat pendengar. Katakanlah ada perusahaan bikin robot pemotong rumput otonom. Ada risiko robot ini keluar jalur terus motong jari kaki orang. Risiko yang nyata ya. Iya, terus total biaya kerugian medis dan tuntutan hukum dari semua kecelakaan ini misalnya diproyeksikan sampai $2 juta. Nah, kalau pabrikan bisa nambahin sensor inframerah seharga $10 per unit, yang totalnya buat seluruh produksi cuma $500.000, berarti
Biaya keselamatan jauh lebih murah dong dari biaya kecelakaan. Betul, dan disitulah hukum mewajibkan mereka pasang sensor itu. Kalau enggak, desain mereka dianggap cacat secara hukum, dan mereka dinyatakan lalai. Tapi tunggu sebentar, kalau saya jadi konsumen, ini bikin merinding loh. Karena itu berarti, jauh sebelum robot ini dijual, di ruang rapat yang dingin, ada eksekutif yang secara harfiah menghitung nilai moneter dari nyawa manusia atau harga dari kaki yang patah. Memang, terdengar sangat dingin. Terus ngebandingin itu sama harga sensor ekstra. Bukankah itu terdengar sangat nggak etis, mengkuantifikasi penderitaan manusia ke rasio biaya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, sistem hukum kita memang didesain beroperasi seperti itu. Tujuannya untuk menyeimbangkan keselamatan dengan inovasi. Menyeimbangkan inovasi. Ya, kalau hukum terlalu drakonian, kalau kita nuntut pabrikan ngejamin keamanan 100% tanpa resiko sama sekali, biaya produksi bakal meroket tak terkendali. Nggak akan ada teknologi baru. Padahal, mobil otonom yang nggak pernah mabuk atau ngantuk, secara statistik bakal nyelamatin jauh lebih banyak nyawa daripada manusia. Jadi hukum secara sadar mentolerir sejumlah risiko cedera demi kemajuan itu. Masuk akal sih, tapi saya berasumsi ada jaring pengaman lain dong buat konsumen. Tentu ada, namanya strict liability, atau tanggung jawab mutlak. Ini buat cacat manufaktur. Contohnya gimana tuh? Misalnya desain robot perawat itu udah sempurna di atas kertas. Tapi, pas dirakit di pabrik, ada satu baut penahan yang nggak kepasang. Waktu dipakai di rumah, komponennya lepas dan nimpa kaki pasien. Oh, di kasus ini korban nggak perlu repot-repot ngebuktiin matematika keselamatan tadi ya? Nggak perlu sama sekali. Pabrik langsung dituntut pertanggungjawaban mutlak. Kenapa? Karena produk itu gagal memenuhi standar keamanannya sendiri. Ini demi ngelindungin ekspektasi dasar Anda sebagai konsumen. Oke, jadi sejauh ini hukum perdata klasik kita masih bisa adaptasi ya. Semuanya bertumpu pada satu fondasi penting, yaitu keterprediksian atau foreseeability. Betul. Hukum berasumsi insinyur bisa menebak apa yang mungkin gagal. Risiko yang bisa ditebak. Tapi, disinilah hukum warisan abad 20 ini nabrak tembok beton. Gimana kalau robotnya ngelakuin sesuatu yang nggak pernah diprogram sama penciptanya? Karno membahas ini secara mendalam. Dan realitas teknis inilah yang bikin kerangka kelalaian tadi jadi berpotensi gagal total. Karena mereka nggak diprogram secara statis lagi kan? Ya, mereka pakai algoritma genetik dan jaringan saraf tiruan atau neural nets. Mereka benar-benar mengajari diri mereka sendiri. Melalui eksperimen trial and error di lingkungan yang nggak terduga ya. Terus nulis ulang kodenya sendiri. Karena ngasih contoh eksperimen robot modular yang bagus banget buat ngejelasin ini. Peneliti bikin sekelompok robot kecil bentuk kubus yang bisa nempel satu sama lain. Oke. Tujuannya cuma satu, berpindah dari titik A ke titik B di seberang dinding. Peneliti sama sekali nggak memprogram cara lewatin dinding itu, mereka cuma ngebiarin algoritmanya berevolusi. Terus apa yang terjadi? Setelah ribuan kali gagal di simulasi internal, robot-robot itu mutusin buat secara mandiri nyatuin fisik mereka, ngebangun bentuk menara yang tinggi, dan manjat dinding itu. Oh wow, padahal pembuatnya nggak pernah nulis baris kode buat bikin menara ya? Nggak pernah, itu murni hasil adaptasi mesin. Disinilah ini menjadi sangat menarik dan pastinya jadi mimpi buruk buat pengacara. Dalam fisika klasik atau hukum lama, A menyebabkan B menyebabkan C, kausalitasnya linier. Ya, gampang dilacak. Tapi kecerdasan evolusioner ini nyiptain perilaku emergent, perilaku yang muncul secara tiba-tiba dan organik. Kalau pabrik nggak bisa memprediksi tindakan spesifik robotnya, gimana pengadilan bisa ngehukum mereka pakai aturan resiko yang bisa ditebak? Nggak bisa. Pengacara perusahaan bakal masuk ruang sidang dan bilang, kami nggak pernah program robot pembersih jalan itu buat ngebalik mobil warga. Algoritmanya mutusin sendiri kalau itu cara paling efisien bersihin aspal di bawah mobil. Wah, gila. Karena itu nggak bisa diprediksi, kami nggak bisa dianggap lalai. Berarti korban yang mobilnya dibalik nggak dapat ganti rugi. Karena nggak ada pihak manusia yang lalai. Hukum benar-benar terhenti di sini, terus solusinya apa? Masa kita larang teknologi ini sepenuhnya? Melarangnya berarti mengorbankan potensinya. Solusi dari Karno bukan solusi hukum, tapi intervensi arsitektur software. Kita harus ngasih robot ini akal sehat. Akal sehat buatan. Gimana caranya masukin itu ke kode komputer? Bayangin itu sebagai pangkalan data raksasa yang fungsinya sebagai penyanggah atau buffer. Oh, jadi filter gitu ya? Ya,
Algoritma robot perawat mungkin nyimpulin cara tercepat mindahin pasien darurat ke ambulans di bawah itu dengan ngelemparnya keluar jendela dari lantai 2. Ya ampun. Karena secara efisiensi matematis itu paling cepat kan? Betul. Tapi sebelum lengan fisiknya gerak, keputusan itu lewat filter pangkalan data akal sehat ini dulu. Filternya ngedeteksi gravitasi tinggi dan kerapuhan tulang manusia. Terus, filternya membatalkan tindakan gila itu. Tepat. Ini memaksa perilaku emergen mesin tetap ada di batas ekspektasi yang dipahami manusia. Brilian secara konseptual. Tapi buat ngebangun pangkalan data ini, insinyur dan ahli hukum kan harus ngomong pakai bahasa yang sama. Dan mereka biasanya nggak nyambung. Inilah hambatan besar yang disorot Brian Walker Smith. Buat ahli hukum, kata sistem atau kendali itu tentang pertanggungjawaban. Buat insinyur, merancang sistem itu tentang ngegambar batas matematis. Batas sistem ya, kayak termostat tadi, dia ngubah suhu ruangan. Suhu mempengaruhi termostat, lingkaran umpan balik. Tapi kalau batas modelnya digambar terlalu sempit, modelnya gagal. Gimana kalau insinyur nggak masukin variabel, orang yang kepanasan terus buka jendela waktu salju turun? Udara beku masuk terus termostat bakal merespons dengan nyalain mesin pemanas maksimal sampai komponennya terbakar kan? Betul, sistemnya gagal total karena batasannya mengabaikan dunia nyata. Jadi apa arti semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Bayangin pabrik Tesla dengan 160 robot. Apakah itu 160 sistem individu atau satu sistem raksasa di cloud? Itu batas sistem yang sangat kabur. Ya, kalau mobil pintar Anda nabrak, apakah kesalahan ada di batas fisik mobil Anda? Atau di server cloud yang ngirim update software 5 menit yang lalu? Atau malah infrastruktur jalan pintar? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang definisi kendali. Konsep human in the loop atau manusia di dalam lingkaran kendali itu jadi ilusi. Sangat kabur, ya. Waktu mobil berinteraksi sama satelit dan mutusin probabilitas dalam hitungan milidetik, waktu reaksi manusia udah nggak relevan. Manusia nggak bisa bereaksi dalam 0,3 detik. Sayangnya hakim mungkin cuma lihat log data dan bilang, oh kendali udah diserahkan ke pengemudi sebelum benturan, ini kelalaian manusia. Padahal manusianya nggak punya cukup waktu. Itu kegagalan hukum memahami realitas teknis. Nah, kita udah ngelakuin eksplorasi yang sangat padat hari ini. Kesimpulannya, kita ini ada di ambang revolusi. Dan kita nggak boleh nunggu sampai ada bencana. Betul banget. Untuk mastiin robot ini aman tapi nggak menghambat inovasi, kita nggak boleh jatuh ke kesesatan Android, kita harus nyeimbangin biaya keselamatan dan ahli teknologi wajib kerja bareng ahli hukum mulai dari sekarang. Hukum selalu lambat, tapi dengan kecepatan komputasi mesin saat ini, kita nggak punya kemewahan buat nunggu. Setuju. Dan sebelum kita akhiri sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir buat direnungin. Tadi kita bahas soal ngebekalin robot pakai pangkalan data akal sehat biar tindakannya sesuai ekspektasi kita. Tapi kalau robot-robot ini dirancang untuk terus belajar mandiri dari lingkungan fisik dan interaksi sama jutaan robot lain di cloud, mungkinkah suatu hari nanti mereka mengembangkan versi akal sehat mereka sendiri? Wow, itu kemungkinan yang sangat logis. Dan gimana kalau akal sehat ala mesin itu ternyata sangat masuk akal secara matematis, tapi sama sekali nggak bisa dipahami sama otak biologis kita? Lalu ketika dua realitas akal sehat ini bertabrakan, hukum siapa yang harus kita terapkan? Pertanyaan yang bikin merinding ya. Ikut dalam eksplorasi mendalam hari ini. Ingat analogi kita tentang tahun 1992 tadi? Dunia Anda sedang ditulis ulang di belakang layar saat ini juga. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.